Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marmoci Kota Pelkot ya. Masih dalam pembahasan seputaran asam lambung pemirsa ya. Kali ini pembahasan kita akan membahas tentang pengaruh dari suhu dingin pada tubuh kita yang sedang dilanda asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, atau yang baru sudah mengalami kesembuhan dari asam lambung ya. Apa pengaruhnya dari rasa dingin atau apa itu namanya ya, musim hujan yang kayak sekarang ini ya pemirsa ya, yang sedang terjadi ya. Ya, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya akan mengajak Anda ya, dan mohon keikhlasannya untuk memberi dukungan pada channel ini ya, agar kami tetap semangat dalam memberikan motivasi untuk Anda semuanya ya. Mohon keikhlasannya untuk subscriber yang belum subscribe ya, dan juga like dan share video ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semuanya dan bisa memberikan motivasi untuk Anda, dan semoga juga penyakit Anda itu cepat sembuh ya, dan segera hilang dari badan Anda ya, dan juga Anda dapat melakukan aktivitas kembali seperti semula. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pengaruh dari rasa dingin yang kita rasa setiap hari ya di musim hujan seperti sekarang ini ya. Biasanya untuk yang lagi menderita asam lambung, GERD, anxiety itu biasanya akan menimbulkan sensasi menurut saya. Karena rasa dingin yang kita rasa setiap harinya itu akan menyengat tubuh kita ya. Dan biasanya itu kayak nggak enak gitu ya, kayak meriang gitu ya. Terus suasananya bikin tangan itu kayak dingin, juga kaki dingin gitu ya. Terus kalau kita itu sedang parah-parahnya, biasanya itu kita merasakan gemeteran gitu. Kayaknya kita serasa gak mampu menahannya gitu ya. Ya itu sensasi yang kita akan alami dikala kita berada di suasana yang dingin begitu. Seperti sekarang ini musim hujan ya saya. Saya juga sekarang ini juga merasakan sedikit demi sedikit, cuman gak parah lagi seperti dulu ya. Cuman agak meriang aja gitu, gak enak gitu ya. Kalau waktu dulu, waktu parah-parahnya saya ya, masya Allah pemirsa ya. Kayaknya itu kayak ngambang, terus dingin, gemeteran gitu ya. Terus kaki kayak berdenyut-denyut gitu, kayak diiris-iris dengan pisau gitu, tangan dan kaki itu kayaknya kayak gitu rasanya gitu. Terus di lengan-lengan ini semuanya itu kayak apa ya, kayak orang mau stroke gitu, kadang kesini ya, kayak kejang gitu ya, kayak pokoknya nggak enak banget gitu ya. Di belakang, di belikat ini kayak perih gitu ya. Rasanya itu ya. Terus di dada ini kayaknya kanan kirinya itu kayak perih juga ya, tapi di kulit-kulitnya aja gitu. Ya itu rasanya, sensasinya pemirsa yang saya rasakan waktu itu. Terus yang kelingan juga kayak apa? Kayak ngambang, sempoyongan gitu ya. Kayaknya juga rasa kayak mau mati gitu. Memang seperti itulah. Kalau asam lambung kita sedang kambuh ya, sedang naik gitu, ya langsunglah datang sensasi seperti itu pemirsa ya. Lain halnya dengan kalau waktu asam lambung kita mau turun, itu biasanya rasa kelingan dan juga rasa ingin ngambang kayak ikut perahu gitu ya. Juga kayak misalnya itu kayak ada gempa bumi gitu rasanya itu. Itu kalau biasanya kalau asam lambung kita sudah turun ya, itu lain ya, berkurang itu. Rasanya itu lain ya. Agak ngurangin gitu. Ya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya, nguranginlah. Apalagi kalau sudah berada di bawah kelip esopagusnya ya, artinya sudah ke bawah total masuk ke lambung semuanya. Itu rasanya kita akan sehat pemirsa ya. Kita akan kuat gitu. Yang penting ya, dengan catatan kita sudah tidak stres lagi ya, sudah tidak takut lagi dengan sensasi-sensasi setiap hari yang kita rasakan itu gitu. Artinya kita sudah nggak mikirin penyakit kita lagi,
baru itu akan kita akan merasakan seperti itu menurut saya. Artinya kita sudah berada hampir di babak penyembuhan final gitu. Ya Mirsa, bagaimana caranya menghadapi sensasi yang terjadi apabila di musim dingin ya, di musim hujan kayak gini ya? Bagaimana caranya kita meringankan sensasi yang kita rasakan setiap harinya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya? Baik yang sudah sembuh ataupun yang masih belum sembuh itu juga akan sama pemirsa ya. Biasanya kalau yang masih baru-baru sembuh biasanya akan kambuh lagi. Karena kenapa seperti itu? Asam lambung kita itu akan naik lagi karena kedinginan gitu ya. Ya. Bagaimana cara menanganinya? Ya, itu mudah banget pemirsa ya. Kalau saya ya minum air hangat kuku gitu ya setiap hari. Terus juga saya mandi air hangat pemirsa ya. Pagi, siang, dan sore ya. Apalagi sekarang ini sudah nggak ada matahari sama sekali pemirsa ya. Jarang keluar sinar matahari ya. Beberapa hari ini kayaknya mendung terus gitu ya. Jadi langkah yang kita akan lakukan ya seperti itu. Minumnya ya jangan minum air dingin pemirsa ya. Hindari itu yang namanya air es. Jangan pernah minum kalau Anda masih parah-parahnya menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Jauhi dulu ya. Agar penyembuhan asam lambung kita itu lebih cepat ya. Tidak terganggu oleh hawa dingin begitu ya. Ya minumlah air hangat kuku, tapi jangan terlalu panas ya. Kalau terlalu panas bisa bahaya juga untuk kita ya. Tidak jadi obat juga, malah jadi penyakit untuk kita ya kalau terlalu panas. Ya hangatnya itu hangat kuku lah pemirsa ya. Kita minum air hangat juga hangat kuku begitu ya. Habis makan, sesudah makan, sebelum makan kayak gitu ya. Terus mandinya juga air hangat kuku ya. Ya biasanya kalau misalnya ya sang suami yang sakit asam lambung ya, yang sang istri harus pengertian lah gitu, masakinlah apa itu namanya ya, air hangatnya gitu ya, harus mengerti tentang penyakit sang suami begitu sebaliknya sang istri sakit ya juga suami harus mengerti lah gitu, saling bantu membantu begitu agar apa ya, agar penyembuhannya itu bisa lebih cepat begitu ya. Artinya di samping kita itu harus ada pendukung setia mirsa ya. Kalau Anda bersama siapa setiap harinya, kalau Anda bersama adik, bersama orang tua misalnya ya. Kalau sudah punya istri bersama istri lah, bersama anak ya, itu semua kita harus mendukung pada kita begitu, harus mensupport kita agar kita itu tidak stres, agar kita itu tetap kuat mental gitu. Agar penyakit yang kita alami itu bisa kita hadapi dan segera sembuh begitu ya. Kalau semuanya di samping kita itu mendukung semua ya, dan memberikan support tentang penyakit kita, insya Allah ya penyakit kita itu akan cepat sembuhnya mirsa ya. Begitu ya. Ya itu kalau misalnya ya, biasanya kalau musim dingin ini kita juga keluarnya nggak enak gitu ya, kayak serasa gimana gitu ya, pokoknya nggak enak banget gitu ya, karena rasa dingin yang menyengat ya begitu. Apalagi kita lagi sedang mengalami penyakit GERD asam lambung ya, aduh nggak enak banget ya. Kalau dulu ya saya waktu sakit ya, biasanya kalau waktu keluar itu saya pakai jaket mirsa ya, pakai jaket yang tebal gitu ya, terus pakai kaos tangan ya, dan juga pakai masker ya agar tidak masuk angin gitu ya. Lah terus saya di waktu dalam perjalanan itu saya bawa bekal, bawa nasi gitu ya. Karena waktu itu saya makannya nggak seperti yang sekarang ya. Makannya itu berkali-kali saya setiap harinya ya. Kadang saya makan 7 kali, kadang 6 kali gitu. Yang tergantung dari badan saya gitu. Kalau badan saya itu lemes langsung saya makan gitu ya. Kalau apa ya? Kalau waktu jalan-jalan gitu saya bawa bekal pemirsa ya. Ditaruh di joknya sepeda motor saya gitu ya. Nasi putih campur lauk pauk ikan saja gitu ya, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya. Yaitu kalau sudah saya itu kayak merasa ngambang, kayak merasa lemes gitu, kayak apa ya, ya itu kayak rasanya mau mati gitu ya, langsung saya berhenti dulu, saya buka jok sepeda saya, langsung saya ambil nasi yang saya bawa dari rumah saya itu, terus saya makan gitu. Nah
Makan, kalau sekiranya saya sudah tidak mampu menelan lagi, saya berhenti dulu, saya minum gitu ya. Minum, saya letakkan lagi di jok saya ya. Langsung berhenti sebentar gitu saya untuk memasuk apa itu? Untuk proses nasi yang masuk tadi ya ke dalam lambung saya gitu. Ditunggu beberapa menit ditunggu beberapa menit begitu ya. Hingga kalau kurang lebih 5 menit lah baru saya berangkat lagi melanjutkan perjalanan gitu. Ya begitulah setiap hari sampai saya itu menjelang kesembuhan saya, pemirsa saya. Ya memang sih agak ribet penyakit ini, pemirsa saya. Lain dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Kalau penyakit asam lambung ini ya butuh kesabaran, kesadaran dan keikhlasan, pemirsa saya. Harus itu ya. Dan juga ya, tetapkan 3P-nya ya. Pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, dan juga pola hidupnya juga dijaga ya. Artinya untuk pola hidupnya itu kita harus mengatur antara jam istirahat kita dan juga jam kerja kita. Gitu. Jadi jam kerja kita tidak boleh sampai menutupi jam istirahat kita. Artinya di antara kedua-duanya itu kita harus stabil, pemirsa ya. Setiap harinya kita harus menyetabilkan waktu. Waktu kerja kita misalnya berapa jam gitu. Berarti saya harus kerja berapa jam begitu ya. Jadwalkan ya. Tulis jadwalnya untuk Anda yang lagi menderita asam lambung begitu, yang lagi parah-parahnya agar gimana? Agar cepat sembuh begitu ya. Kalau saya sendiri juga seperti itu, pemirsa ya. Dulu saya waktu kerjanya dicatat, oh saya kerjanya hanya beberapa jam, terus istirahat saya berapa jam gitu saya tulis gitu. Jadi setiap harinya saya waktu tidurnya saya 8 jam gitu. Terus waktu kerjanya ya sisanya ya itu. Sisanya dari waktu istirahat saya begitu. Jam tidur siang juga ada saya waktu itu ya, pemirsa ya. Ya karena lagi parah-parahnya ya. Gak bisa kerja yang berat-berat waktu itu saya ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu untuk pola hidupnya ya. Jangan sampai kita lalai dalam waktu istirahat kita bisa terbuang karena kerja kita terlalu banyak begitu hingga akhirnya kita istirahatnya hanya sebentar saja begitu. Itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi makannya ya, pola makannya kita harus menjaganya setiap hari ya. Kalau misalnya datang lemes kayak apa itu, kayak gemetar ya, kaki dingin, itu karena disebabkan ya asupan makanan kita itu terlalu sedikit gitu ya. Jadi kuncinya ya kita harus makan untuk mengobatinya ya gitu. Karena waktu itu lambung kita sedang sakit, maka kita makannya yang sedikit-sedikit ya, tapi sering begitu. Saya terkadang lebih dari 7 kali juga saya pernah gitu. Bahkan dalam sehari saya makan 10 kali gitu ya. Masya Allah, pemirsa ya. Begitu menderitanya di waktu parah-parahnya asam lambung dulu saya ya. Ya mungkin ada yang mengalami seperti saya, pemirsa ya, mohon bersabar dulu ya. Karena memang seperti itu cara menghadapinya, pemirsa ya. Bersabar dan yakini dan gak usah cemas, gak usah takut ya. Karena penyakit asam lambung ini bukanlah penyakit yang berbahaya dan bukan penyakit yang mematikan. Jadi kita itu hanya butuh kesabaran ya dan kesadaran dan apa ya, dan juga keikhlasan hati begitu ya. Jadi kalau kita sudah seperti itu, sudah meninggalkan stres, sudah meninggalkan cemas dan takut dan juga sabar menghadapinya dan mengikhlaskannya, ya menerimanya bahwa semua penyakit ini dari Allah begitu, sadari bahwa semua ini adalah ujian dari Allah begitu ya. Saya akan menerimanya dan Allah akan selalu melindungi saya begitu. Yakini seperti itu. Maka akan secara pelan-pelan Anda kalau sudah seperti itu, penyakit Anda itu akan segera sembuh, pemirsa saya. Iya, intinya harus buang rasa negatif ya, rasa yang takut. Wah, ini sensasi datang kayaknya mau pingsan. Ya jangan takut lah, ya jangan cemas lah gitu ya. Artinya kita harus banyak apa ya? Banyak berpasrah diri gitu ya. Agar apa jiwa kita itu bisa menerima tentang keadaan kita begitu. Kalau kita sudah bisa menerima, jiwa kita sudah bisa menerima tentang penyakit yang kita alami, maka otomatis pemirsa ya, penyakit yang kita alami yang biasanya akan sakit bertahunan, ya prosesnya akan lebih cepat lagi untuk penyembuhannya ya begitu. Karena kenapa? Tidak ada penghambat lagi di jiwa kita, tidak ada yang menghalangi lagi, tidak ada yang membuat asam lambung kita menjadi naik lagi setiap harinya ya.
Jadi secara berangsur-angsur pikiran kita akan stabil dan juga anggota tubuh kita yang lain termasuk lambung kita juga akan stabil ya. Karena setiap harinya teratur begitu ya. Nah, disitulah kita akan menjelang kesembuhan kita begitu. Nah, kalau kita sudah menjelang kesembuhan ya, biasanya kalau saya sendiri ya, kalau kita sudah hampir menjelang kesembuhan ya, rasanya selera makan saya itu bertambah mirsa ya. Waktu itu bertambah dan pikiran saya itu mulai ceria begitu. Mulai nggak mikirin penyakit lagi gitu. Mulai mikirin yang apa yang harus saya lakukan besok gitu. Mulai berpindah seperti itu. Oh saya mau melakukan ini besok gitu. Nggak mikirin penyakit lagi. Itu tanda-tandanya kita akan sembuh ya. Kita akan segera sembuh dari penyakit asam lambung GERD anxiety psikosomatik ini menurut saya. Jadi itu ciri-cirinya kalau kita sudah hampir mau sembuh, maka akan merasakan rasanya nikmatnya makan, begitu. Yang pertamanya kita makannya itu secara paksa ya, agar kita bisa menelan pada makanan supaya tidak lemes dan tidak gemeteran gitu. Ya, kalau kita sudah hampir sembuh ya, itu tidak usah kita paksa makannya. Kita itu langsung kayak lapar gitu ya. Kayak wah, saya ingin makan itu sekarang kayak lapar banget lah gitu. Itu nanti yang akan kita rasakan pemirsa ya. Kalau kita itu sudah diambang penyembuhan, artinya sudah hampir sembuh begitu ya. Nanti kalau ada pemirsa yang merasakan kayak gitu ya syukurlah, bersyukurlah. Berarti asam lambung Anda itu akan segera sembuh begitu ya. Ya seperti itu pemirsa ya. Mohon bersabar dan ikhlaskan dan sadari. Dengan begitu kita akan menghadapi penyakit ini dengan mudah dan tidak terbebani setiap harinya begitu ya. Terjadi sensasi saya kok sakit apa ya, tak perut saya kayak begah ya, nggak usah cemas lah. Cemas itu memang sudah sensasinya asam lambung ya, karena mungkin kebanyakan angin atau gas yang masuk ya setiap harinya ya. Karena apa ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, di waktu kita sedang parah-parahnya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini ya, esofagus, slinger atau klip yang berada di bawah otot esofagus kita itu sedang melemahnya ya. Jadi sering terbukanya, makanya sering kayak begah gitu. Karena kenapa? Angin mudah masuk ke dalam pemirsa, ke dalam lambung kita ya gitu. Jadi kalau apa ya, kalau cara saya waktu itu kalau masuk angin ya, biasanya saya beli minyak kayu putih itu diusap-usap di perut saya gitu ya. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian setelah saya usap-usap dengan minyak kayu putih itu biasanya keluar gas menurut saya. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau sudah keluar gas biasanya yang begah kayak mau meletus gitu ya rasanya, itu biasanya agak sedikit mendingan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah cemas kalau merasa begah. Wah, kayaknya perut ini mau meletus ya, kayak melilit gitu. Nggak usah takut ya. Asalkan sudah Anda sudah cek ke dokter dan dokter memvonis Anda bahwa penyakit Anda itu asam lambung, ya nggak usah takut lah. Memang itu seperti itu rasanya dan sensasi yang kita rasa setiap harinya ya. Memang nggak enak banget gitu ya. Semua bukan hanya satu rasa yang kita rasakan, beribu-ribu rasa. Artinya kita itu merasakan rasa-rasa yang aneh-aneh begitu ya. Ya itulah sensasinya mirsa ya, nggak usah ditakut-takuti, nggak usah dicemas-cemaskan gitu, nggak usah dipikir-pikirkan gitu. Karena kenapa? Ya semakin kita pikirkan, semakin kita cemaskan dan semakin kita khawatirkan, maka tidak akan sembuh-sembuh lah kita. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Karena kita semakin cemas, semakin takut, maka semakin naiklah asam lambung kita gitu. Gak ada turun-turunnya sama sekali begitu. Ya semakin banyaklah sensasi yang kita rasakan gitu. Jadi intinya ya hapuslah rasa cemas, rasa stres ya, yang selalu memikirkan penyakit tiap hari itu buang ya. Gak usah dipikir lah. Ya buat apa kita pikir mirsa ya? Lawang kita sudah tahu penyakit ini tidak berbahaya. Apalagi yang kita pikirkan, apalagi yang kita risaukan. Kan seperti itu ya. Jadi tenang-tenang saja, tapi bersabarlah dan sadari ya, dan ikhlaskan. Gitu aja kuncinya ya. Dan jalankan 3P-nya gitu. Insya Allah ya akan cepat menjalani proses penyembuhannya, lebih cepat lagi begitu ya. Nggak sampai tahunan gitu. Bahkan terkadang 3 bulan atau 6 bulan kayak sudah sembuh biasanya kayak gitu mirsa ya. Karena kenapa?
kita sudah tidak terbebani lagi dengan rasa cemas dan takut gitu ya. Itu hanya seperti itu pengobatannya untuk asam lambung ya. Sambil kita itu sambil apa kontrol ke dokter kita ya, ke dokter yang kita percayai begitu ya, dokter pribadi kita ya. Ya dokter spesialis penyakit dalam tentunya ya, yang bisa mengetahui tentang penyakit kita di lambung kita begitu. Ya, tanyakan, "Dok, bagaimana perkembangan lambung saya?" begitu. Sambil kita menjalani terapi begitu mirsa ya. "Bagaimana tentang lambung saya sekarang, Dok?" Ya. Nah, nanti kan dokter kita itu akan memberitahu pada kita begitu. Saya juga seperti itu dulu mirsa ya. Sering kontrol saya ke dokter gitu. Ingin tahu tentang perkembangan lambung saya begitu ya. Terus saya itu bertanya juga pada dokter, makanan apa yang harus saya makan, Dok? Kalau saya sekarang ini masih makan nasi putih dan lauk pauk ikan saja, Dok, kata saya pada dokter saya itu. Terus untuk nyemil, Bapak nggak nyemil katanya. Ya, saya belum nyemil, Dok. Ya nyemil, Pak, itu makanan. Ya itu dikasih tahu tentang pepaya, terus pepaya yang matang ya menurut saya. Nggak boleh yang mentah ya, yang masih mentah, yang matang-matangnya ya. Itu yang boleh kita makan untuk lambung kita itu bagus kata dokternya waktu itu. Terus pisang Pak yang lagi matang-matangnya gitu ya. Itu boleh dimakan Pak ya. Setelah Bapak makan nasi nanti Bapak kalau aktivitas ya itu dibuat cemilan Pak katanya. Ya itu seperti itu saya ya. Jadi saya itu sambil terapi di rumah terus menjalankan bimbingan dokter begitu ya. Artinya kita jalankan terapi terus sambil kontrol diri kita itu ke dokter tiap per bulan 1 kali misalnya ya, tanyakan perkembangannya. "Dok, gimana perkembangan lambung saya?" begitu. Nah, itu akan membuat kita itu lebih refresh dan tidak risau menurut saya. Kalau seperti itu ya. Karena saya sudah menjalani seperti itu ya. Agak ringan kayaknya pikiran saya itu, nggak ngelantur lagi gitu. Artinya ada yang membimbing saya gitu. Terus di rumah saya menjalankan terapi begitu ya. Terus ada yang membimbing saya di rumah sakit, ada dokter yang baik membimbing saya begitu. "Oh ini Pak begini Pak, Bapak ini harus nyemil ini, Bapak ini harus makan ini," gitu kata dokternya ya. Waktu itu saya memang dilarang untuk minum obat lagi menurut saya sama dokter saya waktu itu. Karena sudah sering banget saya ya, sampai 4 kali kontrol saya minum obat belum sembuh-sembuh, maka dokter saya itu menyuruh saya berhenti untuk minum obat begitu. "Sebaiknya Bapak melakukan terapi di rumah saja," begitu kata Bapak dokter saya itu ya. Jadi sampai menjelang kesembuhan saya ya, akhirnya setelah hampir mendingan saya baru berhenti kontrolnya ke dokter saya begitu. Terus saya hanya menjalankan terapi saja di rumah begitu menurut saya. Sampai hampir sembuh total sampai sekarang ini begitu. Saya juga sempat kambuh saya. Sempat setelah sembuh itu kayaknya kambuh lagi waktu musim dingin datang waktu itu ya. Masih kambuh lagi saya karena mungkin saya itu waktu itu mungkin baru sembuh ya dari penyakit asam lambung. Kambuh lagi di waktu musim hujan datang begitu. Tapi hanya 1 kali saya kambuhnya gitu. Kambuh lagi begitu. Ya karena saya sudah tahu cara menghadapinya ya nggak lama proses kambuhnya itu ya. Hanya 2 hari sampai 3 hari sudah hampir mendingan gitu. Saya minum air hangat dan juga mandi air hangat lagi gitu ya. Seperti terapi saya sebelumnya yang saya lakukan di waktu saya masih sakit-sakitnya ya. Alhamdulillah cuma 2 hingga 3 hari saja waktu itu terjadinya kambuh saya itu dari asam lambungnya gitu. Setelah itu sudah mendingan lagi dan baik lagi, membaik gitu ya. Nah kalau sekarang ini kayaknya sudah enggak menurut saya. Cuman hanya merasakan kayak apa itu ya, kayak gerimis gitu badan ini, kayak meriang gitu, kayak meriang itu aja gitu ya. Oke, baiklah pemirsa ya, sampai di sini dulu mungkin ya pembahasan kita dalam mengenai pembahasan tentang hawa dingin atau di musim hujan kayak gini ya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Kita sambung lagi pemirsa ya di konten berikutnya ya. Dan saya doakan untuk yang lagi masih sakit-sakitnya ya, yang masih dalam parah-parahnya dilanda asam lambung, GERD ya. Ya saya doakan supaya Anda itu tetap cepat sembuh ya, dan juga bersabar ya, dan sadari bahwa penyakit ini tidak berbahaya begitu ya.
Ya seperti itu aja, yakini bahwa Allah akan selalu melindungi Anda begitu. Yakini seperti itu ya. Sambil lalu kita dekatkan diri pada Allah begitu, sambil memohon kepada Allah agar apa proses kita itu lebih cepat lagi begitu mirsa ya. Oke mirsa ya, tetap selalu dukung channel Orang Madura karena kami akan selalu memotivasi Anda dalam seputaran penyakit asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Oke. Pemirsa, saya Marmuci Kota Palkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.